Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala belakangan kerap didatangi tokoh. Sebelum kunjungan calon Presiden Anies Baswedan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sowan ke JK. Yusuf Kala mengungkapkan dirinya juga telah bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan calon Presiden Prabowo Subianto. Jadi apa sebetulnya yang dibahas dalam pertemuan dengan Yusuf Kala dan bagaimana dengan wacana peluang Partai Golkar merapat ke kubu baca pres Ganjar Pranowo? Kami akan membahas bersama dengan Wakil Sekjen PKB yang juga anggota Badan Pekerja Anies Muhaimin yaitu Syaiful Huda. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pakar politik yang sudah bergabung bersama kami di studio ada Bang M. Kodari. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Petang. Okay. Mas Doli, Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Huda dulu ya. Ini yang merupakan partai koalisi dari Anies Caimin. Kalau Bang Huda dan PKB melihat sejumlah tokoh yang bertemu langsung dan mendatangi kediaman Pak JK ini, apa makna dibaliknya kalau perspektif dari PKB? Bang Huda. Ya, yang pertama Pak Yusuf Kala kan tokoh bangsa ya. Tokoh nasional, beliau wakil presiden 2 periode dan pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Beliau mantan ketua umum Golkar dan seterusnya. Jadi saya kira wajar semua pihak, semua tokoh, baik yang mau berkompetisi maupun yang tidak dalam Pilpres 2024 menyambangi rumah beliau untuk bertukar pikiran dan melihat lebih jernih persoalan apa yang sedang dan akan dilakukan ke depan. Termasuk hari ini, tadi pagi, saya tadi sekitar jam 12 siang dapat update dari Mas Sudirman Said terkait dengan agenda diskusi obrolan Mas Anies pagi dengan Pak Yusuf Kala. Jadi pada konteks itu sih saya kira wajar Pak Yusuf Kala didatangi oleh banyak pihak. Yang membedakan saya kira dari semua tokoh yang hadir pada konteks kedekatan saya kira Mas Anies sudah cukup lama ya dekat dengan Pak Yusuf Kala dibanding dengan beberapa tokoh yang hadir misalnya Mbak Puan, Pak Prabowo dan seterusnya. Karena itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yusuf Kala dan Mas Anies sendiri, ada perbincangan yang lebih detail menyangkut beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Oke, itu kalau dari PKB, dari sisi Anies Baswedan. Nah, bagaimana kalau dari sisi baca pres Prabowo Subianto termasuk dari Golkar yang juga mendukungnya sampai sejauh ini, Bang Doli? Kalau pertemuan dengan Pak Yusuf Kala antara Pak Prabowo juga ini juga wajar, tapi sedekat apa juga Pak Prabowo dengan Pak Yusuf Kala? Lebih dekat Pak Prabowo atau Anies? Ya, saya kira kan seperti yang sudah berapa kali saya sampaikan, ya menjelang pemilu, terutama Pilpres yang tinggal berapa bulan lagi ini kan semua kita punya kepentingan untuk menjaga supaya pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau memang semua kita, terutama elit politik, terus-menerus melakukan komunikasi yang intensif, silaturahim, ya. Nah, apalagi bagi calon-calon presiden bertemu dengan seorang seperti Pak Yusuf Kala, saya kira juga kan dirasakan mungkin ada manfaatnya. Kenapa? Pertama, Pak Yusuf Kala ini pernah menjadi wakil presiden 2 kali, ya. Ada masa tidak berturut-turut. Jadi pengalaman untuk bagaimana bisa menjadi bagian dari pemenang Pilpres itu saya kira juga penting. Nah, yang kedua juga selama jadi wakil presiden tentu juga banyak yang bisa didapat pengalaman-pengalaman bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan, ya. Pengalaman Pilpres, pengalaman Wapres 2 kali itu kan juga tentu menghadapi situasi yang berbeda, menghadapi atau berpasangan dengan presiden yang juga berbeda. Nah, tentu ada mungkin ada pengalaman-pengalaman yang perlu didapat dari pertemuan-pertemuan seperti itu. Oke, Bang Doli. Dan Pak Yusuf Kala kan juga menerima siapa saja ya. Nah, jadi saya kira tidak bisa juga kemudian ditafsirkan atau dibuat spekulasi yang
berlebihan. Kemarin sebelum Pak Anies ketemu, spekulasi muncul, ya Pak JK akan membawa Golkar berkoalisi dengan PDIP. Nah sekarang tiba-tiba bertemu dengan Pak Anies, apalagi spekulasi. Jadi menurut saya biasa saja pertemuan-pertemuan seperti ini gitu. Oke, artinya apakah terbuka peluang nggak antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan untuk melakukan kerjasama politik, Bang Doli? Pasca pertemuan kemarin dengan Mbak Puan dan Pak Yusuf Kala. Kalau diasumsikan seperti itu, berarti kan sekarang juga terbuka peluang, kalau disampaikan ya, terbuka peluang kita berkoalisi dengan Pak Anies, kan gitu logikanya ya. Kalau kemarin ketemu Puan, berarti Pak Yusuf Kala akan membawa Golkar bertemu dengan atau berkoalisi dengan PDIP. Jadi kalau hari ini Pak Yusuf Kala dengan Pak Yusuf ketemu Pak Anies, berarti bisa juga dong kepakai logika yang seperti itu. Tapi menurut saya jangan ditafsirkan berlebihan seperti itu. Ya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ini silaturahim biasa, seorang calon presiden, terus kemudian kemarin Ibu Puan yang juga sudah punya calon presiden sendiri di PDIP Perjuangan, ketemu dengan tokoh-tokoh bangsa, ya, tokoh-tokoh yang pernah mempunyai pengalaman ikut pilpres dan juga punya pengalaman untuk memimpin bangsa kita ini beberapa periode yang lalu gitu. Dan ini saya kira bagian dari ya kita berkompetisi dengan sehat, membawa pemilu ini menjadi diisi dengan hal-hal yang positif, ya. Bagaimana kita menukar gagasan. Tadi kan disampaikan diskusi 2 kali ini kan Pak Yusuf Kala mengatakan diskusi tentang bagaimana persoalan bangsa yang dihadapi, soal ekonomi, soal politik dan macam-macam. Nah itu saya kira dibutuhkan oleh para calon presiden ini, dan partai-partai politik juga membutuhkan masukan-masukan dari tokoh-tokoh seperti Pak Yusuf Kala. Oke, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Kodari kalau gitu. Mungkin saya mau fokus dulu atau kita mau fokus dulu Bang Kodari. Kenapa kemudian banyak tokoh ramai-ramai bertemu dengan Yusuf Kala? Kalau bicara soal Yusuf Kala ini, sebetulnya seberapa signifikan peran dari Pak Yusuf Kala ini dalam konteks pemilu 2024? Pertama tentu beliau adalah tokoh bangsa ya, tadi sudah dijelaskan, pernah wakil presiden 2 kali, kemudian pernah ketua umum Golkar, pernah menteri dan representasi dari Indonesia Timur, itu satu. Yang kedua, saya setuju dengan Bang Doli ya, kalau kenal dengan Pak JK itu orangnya sangat terbuka itu. Punya asisten tapi sebenarnya beliau tuh pegang HP sendiri. Telepon aja, Bang saya mau mampir, kalau ada waktu diterima itu. Jadi Pak JK itu jangankan Mbak Puan apalagi Mas Anies gitu, Bang Doli atau Kodari, Mas Huda pun telepon ada waktunya suruh mampir. Jadi Pak JK ini orang yang sangat-sangat terbuka. Saya beberapa kali membuktikan itu yang pertama. Nah yang kedua menurut saya nggak bisa disamakan ya pertemuan dengan Mbak Puan dengan Mas Anies. Kiranya itu ada menu sendiri, itu ada pembicaraan tersendiri. Kalau untuk Mbak Puan saya kira pertama Mbak Puan sendiri juga ada kebutuhan untuk bisa punya panggung ya, representasi dari PDI Perjuangan dan barangkali potensi kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan. Karena seperti saya pernah highlight kalau nggak salah di sini bahwa pada acara penutupan Rakernas itu Mbak Puan malah nggak ada gitu. Jadi Mbak Puan seperti tampil lagi nih untuk, kemarin kan ketemu dengan Mas Kaisang, kalau ketemu dengan Pak JK, itu cara Mbak Puan untuk mengatakan saya masih ada loh gitu. Dan saya ini kira-kira ya kalaupun misalnya ada pembicaraan dengan tokoh-tokoh, dia mempersiapkan dukungan-dukungan politik lah kalau misalnya nanti bicara kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan. Itu yang agak jauh. Yang lebih dekat menurut saya, karena di situ ada Pak Safruddin, dan Pak Safruddin ini notabene setahu saya dekat dengan PDI Perjuangan, bukan mustahil dari sekarang udah mulai nyicil-nyicil tuh potensi koalisi putaran kedua gitu. Jadi ini kan kalau 3 pasang calon rasanya sulit satu putaran. Berarti akan ada putaran kedua. Nah putaran kedua ini ngobrolnya jangan setelah putaran pertama selesai, tapi dari sekarang sudah mulai saling mengajak gitu ya, walaupun memang agak problematik antara Mas Anies dengan katakanlah dengan PDI Perjuangan, rasanya itu gak mudah lah ketemunya daripada basis masanya gitu. Itu satu soal Puan. Kalau Mas Anies, ya menurut saya Pak Anies tadi udah dijelaskan oleh Pak JK ini, sebetulnya kita nggak usah interpretasi macam-macam, karena Pak JK udah panjang lebar menjelaskan, satu bicara mengenai strategi pemenangan, yang kedua kasih vitamin. Nah vitaminnya itu vitamin yang bisa ditelan sama vitamin semangat kan begitu. Dan kita semua tahu bahwa
Pak JK ini adalah mentor sekaligus juga ya orang dekatnya Pak Anies. Itu kita lihat di gambar. Begitu ketemu cium tangan. Jadi menurut saya bagi Pak Anies, Pak JK ini sudah seperti orang tua sendiri begitu. Kita tahu bagaimana peran Pak JK dalam pencalonan Mas Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Boleh dibilang kalau bukan Pak JK nggak ada cerita Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta. Kalau Anies nggak gubernur di Jakarta, nggak ada cerita dia bisa jadi calon presiden gitu. Walaupun pada hari ini memang peran terbesar hemat saya itu bukan Pak JK, tetapi Pak Surya Paloh. Seperti kita lihat dari pencalonan oleh Partai Nasdem duluan, lalu kemudian berpasangan antara Anies dengan Caimin, di situ peran dari Pak Surya Paloh besar sekali begitu. Ya mungkin ini semacam katakanlah silaturahmi di hari pekan untuk mendengarkan saran-saran dan masukan dan ya sekali lagi menunjukkan peran penting dari seorang Pak JK bagi Anies Baswedan. Termasuk apa yang juga dikatakan oleh Pak JK mengenai kemungkinan ada 3 poros dan 2 putaran. Kita nanti akan bahas lebih detail lagi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.